Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Dwi Putrisia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Penjaskes. NIM 06061182227015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan model pembelajaran. Adapun dosen pengampu saya yaitu Dr. Hartati MKes dan Destriani MPD. Strategi dan model pembelajaran. Adapun rumusan-rumusan masalahnya yaitu 1. Hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi strategi pembelajaran. 2. Peran strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berbincang dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Adapun prinsip-prinsip belajar di sini yaitu ada 6. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Dan kelima, tantangan. Dan keenam, perbedaan individual. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Tentunya anak peserta didik harus memiliki atau memerlukan perhatian dan motivasi, baik dari orang tua maupun guru, agar pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, kita harus memberikan motivasi dan perhatian yang lebih kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu keaktifan. Guru harus membiasakan anak didiknya aktif dari segala hal, baik bertanya maupun tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Tentunya keterlibatan langsung atau pengalaman sangat penting bagi siswa untuk menjenjang perubahan yang akan dilakukan ke depannya. Lalu yang keempat yaitu pengulangan. Pengulangan adalah sesuatu peserta didik agar penguatan pengingatan menjadi lebih baik atas materi yang diberikan. Dengan adanya pengulangan, peserta didik akan mudah memahami dengan apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Dan yang kelima adalah tantangan. Tantangan berupa dorongan-dorongan yang dilakukan atau hal yang harus dilakukan atau dibiasakan oleh peserta didik agar menjadi lebih aktif. Dengan adanya tantangan, mereka akan lebih mudah mengekspresikan pengetahuan mereka. Dengan adanya tantangan atau yang diberikan oleh guru tersebut seperti tantangan tugas, tantangan pertanyaan, bahkan karakter dari siswa tersebut lambat laun akan terbuka. Dan yang keenam yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik atau kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Melalui praktik dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa. Fungsi strategi pembelajaran. Fungsi dari strategi pembelajaran
adalah sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning menjadi pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapat pun lebih luas. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD. Yang pertama yakni implementasi pada anak SD. Implementasi atau penggunaan strategi pembelajaran pada anak SD yakni anak SD 5-11 tahun itu cenderung akan lebih mudah memahami ketika pembelajaran secara langsung. Ada beberapa metode yang harus guru lakukan pada anak SD, yakni dengan metode bermain atau belajar sambil bermain. Yang kedua yakni belajar bersama teman. Dan yang ketiga, praktik langsung. 4. Banyak gerak atau aktif. Dan yang kelima, menggunakan media audio visual. Yang pertama adalah metode bermain atau belajar sambil bermain. Anak SD cenderung lebih suka bermain daripada belajar. Maka dari itu, guru harus menerapkan belajar bermain seperti hitung-hitungan dengan media mainan. Yaitu yang kedua, belajar bersama teman atau mengerjakan kelompok bersama teman-temannya. Dengan adanya belajar bersama teman-teman, anak SD tentunya lebih senang bermain bersama teman-temannya. Agar waktu tidak habis begitu saja, guru harus memberikan tugas di luar sekolah bersama teman-temannya, agar apa yang dilakukan mereka itu sangat bermanfaat. Yang ketiga adalah praktik langsung. Anak SD itu tidak akan mudah memahami materi apabila sesuatu pembelajaran tidak dengan melakukan praktik secara langsung. Lalu yang keempat adalah banyak gerak atau aktif. Tentunya banyak gerak atau aktif di dalam kelas itu sangatlah bagus. Apalagi anak SD di mana nanti ke depannya untuk menjenjang pertumbuhan mereka itu adalah dari sejak dini. 5. Menggunakan audio visual sangatlah penting dalam pendidikan atau pelajaran pada anak usia dini. Karena kenapa? Dengan adanya audio visual dalam bentuk video itu akan mengakibatkan pembelajaran tidak membosankan dan cenderung menyerukan buat anak lebih puas dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru harus memanfaatkan teknologi yang ada dan memahami teknologi tersebut. Selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMP. 1. Metode studi kasus pembelajaran menarik. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu,
siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. 2. Metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian, mereka memperagakannya di depan kelas. Metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Yang ketiga, metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan untuk konsep baru. Guru pintar harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru pintar meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertualangan daun pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian, mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertualangan daun pada tumbuhan. Dan yang keempat yaitu metode jigsaw. Metode ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru pintar dapat mendorong siswa untuk kerjasama dalam berkelompok. Setiap anggota kelompok mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian, setiap anggota kelompok menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar dengan mendengar dan belajar satu sama lain. Selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMA. Yang pertama, suasana belajar yang nyaman. Sebelum mempelajari dan memahami materi pembelajaran, alangkah baiknya membuat siswa nyaman terlebih dahulu, agar betah dengan pelajaran tersebut, dan barulah penyampaian materi, karena jika siswa sudah nyaman, maka akan lebih mudah memahami dan mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran ini juga berkaitan dengan hubungan atau kedekatan siswa dengan guru. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Merangkum pokok-pokok pembelajaran sangatlah penting. Dengan upaya pembelajaran terlebih banyaknya sumber materi di buku, membuat siswa kesulitan untuk memahami. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan ialah dengan merangkum, agar membuat siswa merasa mudah dan tidak merasa kesulitan untuk memahami inti dari materi pembelajaran. Dan yang ketiga, belajar dengan praktik. Pembelajaran yang dilakukan dengan praktik dapat membuat siswa dengan lebih mudah memahami dari isi materi yang diajarkan. Pembelajaran ini juga dilakukan dengan upaya agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran. Lalu, yang keempat, mengerti bukan menghafal. Pembelajaran yang efektif dikatakan jika siswa mengerti dan memahami isi dari materi yang disampaikan. Bukan hanya menghafal saja, namun juga mengerti apa yang dipelajari, dan pembelajaran yang demikian termasuk dikatakan berhasil jika murid mengerti dan melakukan hal yang positif pada materi yang disampaikan. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.